Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan di slide saya, Mat ya, Juni. Oke. selamat pagi, Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Widya Stuti selaku coach, Bapak Restoris selaku penguji, dan Ibu Tejo Iswati selaku mentor. Di sini saya akan menyampaikan hasil habituasi saya, yaitu pemanfaatan Google Sheet dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendasorkes kelas 7 di SMP Negeri 2 Kalasan Kabupaten Sleman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarjuni, saya bertugas di SMP Negeri 2 Kalasan. SMP Negeri 2 Kalasan sendiri merupakan salah satu sekolah menengah pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, beralamat di Kodoan, Silomartani, Kalasan. Kemudian, guru merupakan bagian dari ASN, mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perangkat dan pemersatu bangsa. Guru menjalankan peran dan fungsinya sebagai ASN dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, yang melatar belakangi mengambil judul pemanfaatan Google Sheet dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik, yaitu pertama, peserta didik berkurang minat belajar. Selama daring ini, peserta didik itu minatnya berkurang. Kemudian, pemanfaatan smartphone yang anak-anak gunakan mulai melenceng atau lebih banyak digunakan untuk melakukan game. Kemudian, perubahan kebiasaan baru dan cara belajar. Selanjutnya yaitu guru kurang menguasai IT atau kurang memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Isu yang diangkat yaitu rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Pendasorkes secara jarak jauh di SMP Negeri 2 Kalasan. Kemudian gagasan kreatifnya yaitu pemanfaatan Google Sheet dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendasorkes. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, menyusun materi pembelajaran mata pelajaran Pendasorkes kelas 7, pembuatan komponen media pembelajaran berupa video dengan Wondershare Film Ora, pembuatan materi dengan Word dan Nitro, pembuatan evaluasi dengan Google Form. Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan mentor. Nomor 5, memasukkan komponen media pembelajaran yang telah dibuat ke dalam perangkat lunak Google Sheet. Selanjutnya, kegiatan nomor 6, melaporkan hasil pembuatan media pembelajaran kepada mentor. Dan kegiatan yang ke-7, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran. 8, mengevaluasi kegiatan dan menyusun hasil kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan yang terakhir, nomor 9, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Nah, untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau dengan coach. Tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi, kemudian output yang diharapkan yaitu foto dan catatan mentor. Nah, ini untuk bukti foto kita diskusi dengan mentor, kemudian ini untuk catatan dari bimbingan mentor. Selanjutnya untuk kegiatan tahap 2 yaitu penyusunan materi mata pelajaran Pendasorkes. Pada kegiatan tahap ini, output yang diharapkan atau buktinya yaitu dokumen materi dokumentasi kegiatan. Nah, ini kami sampaikan di sini rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pembuatan komponen media pembelajaran berupa video dengan Wondershare Film Ora, pembuatan materi dengan Word dan Nitro, pembuatan evaluasi dengan Google Form. Nah, ini tahapan kegiatannya yaitu membuat video, membuat materi, dan membuat evaluasi. Ini untuk bukti pembuatan videonya. Di sini ada video yang sudah jadi dan ini file untuk Film Oranya. Kemudian ini kita sudah upload di YouTube. Ini untuk pembuatan menggunakan Film Ora. Tahapannya seperti ini. Selanjutnya ini untuk
modulnya. Dan ini untuk Google Form-nya untuk evaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan mentor dan atau coach. Di sini kita berkonsultasi terkait dengan terkait dengan komponen media yang sudah kita buat. Apakah mentor memberikan masukan atau nanti mentor memberikan arahan. Di sini ada kami karena kemarin PPKM kami menyampaikan lewat WA, kemudian Ibu mentor, Ibu Tejo menanggapi ada sedikit perubahan, yaitu di video untuk tulisannya dihilangkan saja karena sedikit mengganggu untuk dilihat. Kemudian ini untuk catatan mentornya yang selanjutnya, yaitu memasukkan komponen media pembelajaran yang telah dibuat ke dalam perangkat lunak Google Sheets. Jadi setelah kami membuat media, ada tadi video, kemudian ada modul, kemudian ada evaluasi media pembelajaran, kita masukkan di Google Sheets. Nah, ini untuk halaman mukanya bentuknya seperti ini, kemudian ini di dalam materinya. Nah, ini ketika anak membuka materi, jadi di samping kiri ini anak bisa melihat video, di samping kanannya anak bisa melihat untuk penjelasannya atau penjabarannya. Selanjutnya, melaporkan hasil pembuatan media pembelajaran kepada mentor dan atau coach. Nah, ini sebagai buktinya, saya menyerahkan kepada Bu Tejo melalui link untuk media pembelajaran, dan Bu Tejo sudah menyetujui. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk bukti pelaksanaan pembelajaran, anak kami minta untuk mengirimkan foto anak-anak menggunakan media tersebut saat pembelajaran. Mengevaluasi dan menyusun hasil kegiatan pembelajaran. Nah, setelah anak-anak melakukan pembelajaran, kami meminta anak untuk mengisi evaluasi media pembelajaran. Dengan hasil seperti ini, buktinya bahwa paling tidak ada pembelajaran, anak merasa terbantu dengan media pembelajaran. Nah, selanjutnya penyusunan laporan aktualisasi, yaitu foto atau dokumen laporan. Nah, ini untuk screenshot dokumen laporan. Kemudian simpulan. Berdasarkan dari kegiatan habituasi, nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dapat diimplementasikan dalam menjalankan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Penulis dapat memberikan kontribusi positif kepada sekolah dengan berinovasi dengan menggunakan Google Sheets untuk pembelajaran jarak jauh. Minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh meningkat. Data ini dapat terlihat pada peserta didik yang melakukan presensi dan anak mengumpulkan tugas. Peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran, kehadiran sekitar 20 anak. Selanjutnya, setelah menggunakan media pembelajaran, kehadiran bisa mencapai 100%, yaitu 32 anak. Hal ini mengindikasi bahwa partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh meningkat. Selanjutnya, evaluasi media yang dijawab peserta didik juga menunjukkan peserta didik merasa tertarik, merasa senang mengikuti pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga mempermudah dalam belajar mandiri. Media pembelajaran mudah diakses menggunakan smartphone, laptop, maupun komputer. Peserta didik juga merasa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui media pembelajaran. Nah, ini untuk buktinya tadi bahwa ini sebelum menggunakan media pembelajaran, anak hanya beberapa yang melakukan presensi kelas A. Kemudian ini ketika kita sudah menggunakan media pembelajaran, presensi saya buat terekap otomatis. Jadi ketika anak presensi, nanti langsung ada tulisannya hadir. Terus ini kalau ada yang izin, ini ada buktinya huruf I. Nah, terus kemudian ini untuk bukti bahwa anak-anak menjawab soal evaluasi kita pembelajaran. Saran, melalui aktualisasi ini diharapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan istilah aneka dapat diterapkan secara langsung pada aktivitas kerja sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik mengikuti pembelajaran jauh, guru sebaiknya selalu mengembangkan media pembelajaran. Guru juga hendaknya senantiasa berpikir dan bertindak kreatif untuk memberikan metode-metode yang diminati oleh peserta didik, namun dapat mengarahkan perilaku peserta didik kepada kegiatan yang lebih
bermanfaat. Dan itu, inovasi seperti yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi dapat dikembangkan sebagai sumber belajar untuk seluruh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Demikian paparan hasil aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat untuk Mas Sarjuni ya sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Selanjutnya dimohon berkenan mentor dari Mas Juni, Bu Tejo. Monggo Ibu untuk memberikan klarifikasi, testimoni dan penguatan-penguatan untuk Mas Sarjuni. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Widya Astuti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Restoris selaku penilai yang kami hormati, Ibu Widya Astuti selaku coach yang kami hormati, serta alhamdulillah puji syukur hari ini saya khususnya dapat kembali mendampingi Pak Sarjuni untuk melaksanakan seminar aktualisasi atau habituasi dari rancangan Latsar. Dan tentu kami bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat sampai saat ini dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir. Dan Pak Juni bisa segera tatap muka karena kalau olahraga itu memang harusnya memang paling ideal itu tatap muka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini kami akan memberikan penguatan dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Juni selama aktualisasi. Apa yang dilakukan, apa yang dirancang dalam Latsar oleh Pak Juni dengan judul apa tadi, optimalisasi pemanfaatan Google Sheet untuk pembelajaran olahraga. Ini sudah dilaksanakan dan Pak Juni juga sudah membuat video dan berkali-kali konsultasi dengan kami dan itu sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Dan yang ya memang kalau olahraga idealnya kan harus ketemu, akan tetapi karena keadaan terpaksa tetap harus daring, maka Pak Juni selaku guru olahraga dan karena guru olahraga masa kini guru olahraga tapi juga menguasai IT, nah itu kelebihannya sehingga dalam keadaan seperti ini tetap bisa mensiasati agar tetap bisa mengoptimalkan daring ini walaupun itu olahraga dengan berbagai trik yang dilakukan oleh Pak Sarjuni dan alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan hasil-hasil tadi dan sudah selalu berkonsultasi dan kegiatan yang dilakukan Pak Juni ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami apalagi masa-masa seperti ini karena kalau tidak dengan inovasi memang susah. Mudah-mudahan nanti kita segera tatap muka Pak Juni sehingga apa yang disampaikan lewat daring itu kemudian segera kita visualkan, begini kita laksanakan. Tapi karena masih terbatas ya memang tetap harus dengan daring dengan teknologi yang sekarang dengan IT yaitu dengan memanfaatkan Google Sheet. Sudah dilaksanakan dan sudah terlaksana dengan baik dan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di kelas-kelas yang lain sehingga pembelajaran penjas orkes itu tetap bisa dilaksanakan dan pada akhirnya akan menghasilkan peserta didik yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang lain-lain dengan baik karena ada beberapa juga yang aktualisasi dan kalau sehat kan motivasi dan semangat belajarnya juga tetap bagus. Jadi mudah-mudahan kita nanti peserta didik kita tetap sehat baik jasmani maupun rohani sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang lain-lain dengan baik dan lancar dan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa segera bertatap muka. Dan Pak Juni harapannya nanti diimbaskan ke teman guru olahraga yang lain supaya nanti tidak hanya kelasnya Pak Juni tapi kelas-kelas yang lain tetap bisa mengoptimalkan IT ini supaya ya walaupun tidak seperti kalau tatap muka tapi paling tidak anak-anak bisa mempunyai gambaran tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Saya kira itu Bu dan
Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan Pak Juni. Oleh karena itu sekali lagi harapan kami nanti diimbaskan ke teman guru dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah ini Pak Juni walaupun guru olahraga tapi menguasai IT dan teman-teman CPNS ini kami punya 4 Bu dan ini bagikan oase di padang pasir, sangat mendukung sekali dan membuat semangat baru bagi kami karena memang banyak guru-guru yang senior yang mungkin usianya sudah hampir pensiun sehingga perlu perlu penyegaran sehingga ini Pak Juni dan kawan-kawan ini juga membantu teman-teman yang sudah senior yang mungkin IT-nya agak gaptek membantu mereka juga untuk melancarkan tugas-tugasnya sehari-hari maupun hal-hal yang lain yang memerlukan IT. Jadi mereka tidak hanya fokus mengajar tetapi juga mengimbaskan ilmu-ilmu mereka kepada teman-teman yang senior-senior yang otomatis dalam mengoperasikan komputer kan tidak selancar yang muda-muda. Saya kira itu Bu, terima kasih sekali atas bimbingannya kepada Pak Juni. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan mampu menciptakan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tejo sudah memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Juni sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat. Ada harapan nanti kegiatan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Mas Arjuni bisa disampaikan, diterapkan juga di guru lain dan ke kelas lain. Terima kasih Bu Tejo. Selanjutnya silakan Pak Toris untuk memberikan arahan-arahan berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi atas waktu yang diberikan kepada kami. Bu Tejo Iswati selaku mentor dari Mas Sarjuni yang kami hormati pula, dan Mas Sarjuni yang kami banggakan selaku peserta Latsar CPNS. Jadi ini saya sepertinya selaku penguji ini sudah sulit mencari celah Ibu ini. Dari Bu Mentor tadi sudah pokoknya kekeh mendukung bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik semua dan ternyata bermanfaat pula, manfaatnya cukup besar. Nah, kira-kira begitu. Terus kemudian dari laporannya saya kira Mas Sarjuni sudah keren, sudah bagus, sudah lengkap dan tata penulisannya juga dibandingkan rekan lain juga sudah bagus. Nah, ini saya dalam kesempatan ini mungkin sedikit memberikan masukan saja Mas, ini karena terkait dengan penulisan ini, laporan ini kan nanti ke depannya bisa jadi ini akan digunakan sebagai referensi, bisa jadi digunakan sebagai bahan bacaan oleh pihak lain atau orang lain gitu ya. Harapannya kan seperti itu bisa jadi referensi. Nah, ini mungkin nanti di lampirannya Mas Sarjuni ini tadi memang sudah ada screenshot kayak screenshot akun YouTube, terus screenshot Google Sheet itu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan linknya Mas di situ Mas, linknya yang diketik ditulis. Jadi misalkan orang lain pengen menggunakan referensi kan bisa langsung klik, nggak harus ketik dulu itu bisa ditambahkan di situ link Google Sheet-nya maupun link YouTube-nya. Terus kemudian saya lihat ini, saya tadi sempat ngeklik YouTube-nya Mas Sarjuni kan ternyata juga akunnya sudah lumayan besar ini Bu Widi dan Bu Tejo. Jadi subscribernya sudah sekitar 900-an, ini hampir 1000. Nanti kalau sudah 1000 subscriber ini Mas Sarjuni sudah bisa dapat iklan, dapat AdSense. Nah itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut Bu Tejo ini nanti. Jadi nanti gambarnya juga bisa membawa nama baik sekolah juga, jadi nanti di-push terus ini Mas Sarjuni untuk menciptakan konten-konten terkait dengan pembelajaran dan sebagainya. Nanti tentunya kalau kontennya ini dipakai oleh sekolah lain atau dipakai oleh orang lain dan sebagainya, tentunya kan nama sekolah juga akan terbawa. Ternyata ini guru dari di SMP lain menggunakan Mas Sarjuni dari SMP Kalasan nih, SMP 2 Kalasan. Nah, itu kan seperti itu. Ini karena mengingat juga akunnya sudah, subscribernya sudah banyak Bu, nanti bisa. Iya, nanti di-share lagi biar jadi 1000. Nah, ada enggak biar dapat iklan ya Pak Juni ya. Nanti pokoknya dicambuk terus itu Bu. Ya, masih muda tadi ya Bu ya. Terus kemudian
Ya, memang benar apa yang disampaikan Bu Tejo tadi untuk guru olahraga memang idealnya saat ini memang ya langsung tidak sekarang memang untuk mungkin menciptakan sebuah inovasi terkait dengan aktualisasi di masa pandemi khususnya untuk guru olahraga memang saya ya itu agak sulit bukan mungkin agak sulit juga itu apa nah karena untuk memaksakan e-sport masuk di kurikulum juga belum ada ya Mas ya walaupun itu Belum, sudah Bu. masuk PON Belum, sudah Pak. sebagai diakui sebagai olahraga juga tapi memang di kurikulum belum ada jadi juga Iya. belum bisa melaksanakan nanti malah dikira gurunya ngajak ngegame ya Mas ya Iya. kira-kira begitu Iya, Pak. walaupun di pertandingan pun sudah ada gitu. Mungkin aja Mas Arjuni saya pengen tahu aja sebagai apa terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemarin ini mungkin ada terkait dengan apa pelaksanaan kegiatan-kegiatan mungkin ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi Mas Arjuni dan itu kendalanya cukup berarti terus mungkin solusi atau saat itu apa namanya langkah untuk melaksanakannya seperti apa kira-kira begitu Mas Arjuni untuk mengkonfirmasi saja. Oh, iya. Kalau dari saya sendiri Pak, kendalanya yang pertama paling tidak anak itu apa ya kan tidak semuanya apa nih memiliki perangkat yang bagus itu maksudnya ada perangkatnya yang biasa gitu ada anak yang kadang ketika pembelajaran itu izin karena sinyalnya tidak ada kemudian nanti HP-nya itu kadang digunakan oleh bapaknya atau orang tuanya jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah kalau kayak gitu saya mensiasatinya oke tidak apa-apa tapi nanti anak-anak silakan tetap membuka Google Set tetap presensi nanti untuk belajar. Nah kemudian kalau kendala yang lainnya untuk pengumpulan tugas karena kalau saya meminta anak-anak selalu ketika misalnya materi sepak bola mengumpulkan video, nanti voli mengumpulkan video, kemudian yang lainnya juga mengumpulkan video kan nanti anak terbebani dengan paket data juga kan Pak, itu juga. Jadi nanti kalau saya mensiasatinya, jadi misalnya 1 KD permainan bola besar itu kan ada sepak bola, ada basket, ada voli. Nah itu nanti saya meminta anak-anak hanya membuat salah satu saja. Jadi misalnya untuk saya ambilkan yang sekiranya anak-anak itu di rumah bisa dipraktekkan dengan alat seadanya, misalnya voli atau misalnya mempraktekkan gerak itu tidak harus menggunakan alat, misalnya hanya menggerakkan tangannya atau kakinya, seperti itu Pak. Kalau dari saya seperti itu Pak. Maaf Pak, belum dibuka mic-nya. Oke, terima kasih konfirmasinya Mas Arjuni. Saya hanya sekedar konfirmasi saja karena secara overall ini saya kira sudah bagus. Nanti untuk lebih ditingkatkan lagi, insya Allah nanti Bu Tejo juga siap akan mencambuk Mas Arjuni dan rekan-rekan CPNS kawan-kawan lainnya untuk tetap berinovasi dan tentunya karena masih muda ya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Bu Tejo ya untuk tetap berinovasi untuk apa namanya. Betul. Iya. Oke. Terus intinya jangan lupa tetap melaksanakan apa namanya aneka dalam setiap melaksanakan pekerjaan Mas Sarjuni dan semoga nanti dalam melaksanakan pekerjaan lancar. Amin. Dan bisa disegerakan bisa tatap muka agar bisa olahraga yang senyata-nyatanya ya Mas Sarjuni. Amin. Iya Pak. Amin. Tetap berinovasi dan tetap semangat. Dari saya cukupkan sekian. Intinya saya apresiasi dan saya ucapkan selamat kepada Mas Arjuni. Waktu saya kembalikan ke terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Toris ya Mas Juni ini tadi linknya ya tapi di laporan sudah dimasukkan link-linknya kan? Belum Bu, hanya screenshotnya saja. Nanti saya masukkan di lampiran itu. Ya, linknya yang penting di linknya. Ya. Siap, Bu. Kemudian jadi link tadi sudah terus ya upaya terus ini supaya pendukungnya di YouTube jadi makin banyak ya. Amin.
Siap, Siapa Bu. tahu nanti bisa kayak Atta Halilintar gitu. Tapi yang pasti ini kalaupun ini bisa dipaparkan oleh sekolah-sekolah yang lain ini sudah sangat berarti ya Mas Juni gitu. Jadi Iya, Bu. terus berinovasi buat konten-konten yang lain karena ini kan anak-anak sekarang memang IT-nya keren-keren ya. Jadi terus berinovasi ya Mas Juni, jangan berhenti gitu. Iya, Ya. siap, Bu. Sekali lagi selamat untuk Mas Sarjuni, tadi linknya ya jangan lupa Iya, dimasukkan ya, tidak kesulitan orang yang baca. iya, siap, Dan Bu. Bu Tejo, matur nuwun Ibu sudah berkenan mendampingi. Monggo untuk terus dikawal Mas Juni jadi tidak terhenti saat latsa rampung, kemudian santai lagi ya, tapi terus dipacu gitu untuk Nggih. berkembang lebih baik. Nggih, Sekali lagi siap-siap, terima Bu. kasih Nggih. Bu Tejo, Ya, Mas Juni. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang, sukses ya untuk Mas Juni. amin. Monggo. Bu Tejo, Mas Juni, presentasi Anda sudah selesai. Monggo disilakan untuk meninggalkan ruang virtual. Kita akan lanjut dengan peserta yang lain. Nggih. Oke, Terima kasih kasih, Ibu, Bu. izin lab nggih. Nggih, Matur matur nuwun. nuwun.